Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Taufan Maulamin SKAKMM dan Bapak Sartono SKAKMA selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi di bab 6 dan bab 8. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Aziz dan saya Desri Astuti. Kami akan membahas materi-materi yang ada di dalam buku ini. Buku ini dibuat oleh Bapak Taufan Maulamin yang berkolaborasi bersama Bapak Sartono. Di dalam buku ini terdapat 16 bab dan kami akan membahas 2 bab diantaranya, yaitu bab 6 yang membahas tentang pengelolaan, penyusunan, dan pertanggungan sektor publik, dan yang akan dibawakan oleh teman saya Abdul Aziz, dan bab 8 yaitu analisis investasi layanan publik yang akan dibahas oleh saya. Baik, materi pertama yang saya akan bahas adalah kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu dipegang oleh Presiden, sedangkan untuk pengelolaan keuangan daerah dipegang oleh pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk keuangan daerah itu sendiri menjadi hak dan kewajiban daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dari masuknya uang ke keuangan daerah. Mengapa uang tersebut masuk dalam ke keuangan daerah? Karena uang tersebut merupakan segala bentuk kekayaan menjadi tanggung jawab dan hak kewajiban daerah tersebut. Ini ada 3. Yang pertama, asas keadilan. Yang kedua, asas kepatuhan. Yang ketiga, asas manfaat untuk masyarakat. Yang dimana ketiga asas ini menjadi tanggung jawab para pengelola keuangan daerah agar keuangan daerah itu dapat dikelola dengan baik dan benar. Keuangan daerah ini ada di Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan ruang lingkupnya itu ada 6. Yang pertama hak daerah, yang kedua kewajiban, yang ketiga penerimaan, yang keempat pengeluaran, yang kelima kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak lain, yang keenam kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Yang memegang kekuasaan keuangan daerah ini adalah kepala daerah, yang dimana kekuasaan ini kepala daerah melimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaannya kepada Sekda, kepala SKPD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku pengguna barang atau pengguna anggaran, yang dimana pelimpahan kewenangan ini berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan, antara lain memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Keuangan daerah itu antara lain kepala SKPD
kuasa BUD, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pelaksana kegiatan SKPD, penata usaha SKPD, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Penyusunan NKI mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, prinsip kerangka jangka menengah. Yang kedua, prinsip perkiraan maju. Yang ketiga, prinsip anggaran berbasis kerja. Dan yang keempat, prinsip penganggaran terpadu. Yang dimana keempat prinsip ini menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun rancangan APBD untuk pihak terkait dalam penyusunan dan secara langsung. Itu ada 3. Yang pertama, operator Simda. Yang kedua, staf perencana. Yang ketiga, PPTK. Yang dimana ketiganya itu mempunyai tugas yang berbeda-beda. Anggaran untuk keluaran, kewajaran beban kerja, dan meningkatkan pelayanan tertentu dalam 1 tahun anggaran. Di dalam sistem akuntansi itu terdapat suatu reformasi akuntansi yang terbagi dalam sistem pencatatan single entry dan pencatatan sistem double entry, yang dimana kedua sistem ini mempunyai pertanggungjawaban atas laporan yang dihasilkan. Meskipun laporan yang dihasilkan ini terjadi perbedaan di antara keduanya. Di dalam sistem akuntansi itu ada yang dinamakan entitas. Jadi entitas ini dibagi ke dalam 2. Yang pertama, entitas pelaporan, dan yang kedua, entitas akuntansi. Persamaan dari kedua entitas ini adalah sama-sama mempunyai laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan tas laporan. Sedangkan untuk perbedaan dari kedua entitas ini, yang dimana entitas pelaporan dipimpin oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan yang entitas akuntansi dipimpin oleh setiap SKPD. Baik, untuk materi yang terakhir yang dibahas di bab 6 adalah prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk prinsip akuntansi ini terbagi 4. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, basis kas. Yang ketiga, basis akrual. Dan yang keempat, basis dimodifikasi. Untuk basis akuntansi itu merupakan suatu prinsip akuntansi yang dimana pengaruh menentukan arah atau pengaruhnya dengan tujuan untuk pelaporan keuangan. Untuk basis kas itu sifatnya informasinya itu jangka pendek. Untuk basis akrual informasinya itu bersifat jangka panjang. Sedangkan yang terakhir, basis dimodifikasi itu adalah campuran dari basis kas dan basis akrual. Berdasarkan materi yang sudah dibahas,
maka dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan, penyusunan, dan pertanggungan sektor publik merupakan sebagai upaya langkah-langkah pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan juga dapat menghindari adanya kemungkinan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, serta dapat juga mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi ketika suatu kebijakan itu akan dibuat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang bab 8. Nah, apa sih investasi layanan publik gitu kan? Nah, investasi layanan publik itu bisa diartikan juga sebagai investasi pemerintah, di mana pemerintah ini menanamkan modalnya baik untuk pembangunan ataupun mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di dalam negara, dan tentunya juga untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, pada umumnya investasi publik ini dibuat guna menekan angka pengangguran di masyarakat. Nah, program investasi sektor publik tentunya harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak ke jangka pendek. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahunan berjalan, namun juga akan membebani negara di tahun-tahun berikutnya. Program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal dan investasi anggaran rutin. Nah, lalu permasalahan yang sulit diselesaikan dalam investasi publik itu apa aja sih? Yang pertama itu memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua adalah memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi referensi proyek-proyek yang ada. Yang keempat, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk penyelenggaraan investasi dan pengeluaran yang rutin. Yang pertama adalah inventarisasi investasi. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. Yang kedua adalah cakupan layanan dan tingkat investasi yang ada sekarang. Yang ketiga, inventaris kebutuhan investasi. Yang keempat, evaluasi pelayanan investasi. Dan yang kelima, kriteria pelayanan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Ada 3 penentu kebutuhan investasi publik. Yang pertama, investasi penggantian. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola manfaat barang modal. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan kapasitas barang modal perlu dilakukan apabila terjadi tuntunan peningkatan cakupan pelayanan. Yang ketiga, investasi baru. Timbangan pengenaan aspek ekonomi, sosial budaya, aspek distribusi harus mendapat perhatian yang lebih besar. Aspek kelayakan investasi itu ada 3. Yang pertama, aspek teknis. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Ada 4 faktor yang mempengaruhi investasi publik. Pertama adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu.
Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa yang akan datang. Inflasi di suatu negara merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. Karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka kos akan semakin tinggi. Sedangkan dengan semakin tingginya kos akan mengakibatkan tingkat kembalian menurun, bahkan dapat di bawah rate of return. Terakhir adalah capital regioning. Capital regioning merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif. Yang pertama adalah investasi yang dapat dilakukan akan tetapi tidak tersedia cakupan dana untuk membiayai investasi-investasi yang akan diajukan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian investasi sektor publik. Yang pertama adalah tingkat utang pemerintah, yang kedua adalah tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan, yang ketiga adalah social time province rate. Lalu ada perhitungan dan analisis penilaian investasi sektor publik. Yang pertama adalah teknis penilaian investasi sektor publik. Dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian investasi tradisional, rate of return on capital, dan payback period. Yang kedua, metode aliran kas yang didiskontakan. Ada NPF, ada NPB, analisis biaya manfaat, analisis efektivitas biaya. Nah, rate of return on capital atau ROCE adalah resiko profitabilitas yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menghasilkan laba dan modal kerjanya. Dengan kata lain, return on capital employed atau ROCE dapat menunjukkan kepada investor seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Nah, untuk perumusannya seperti berikut. Untuk contoh soalnya seperti berikut. Ke payback period. Payback period atau pengembalian modal berarti suatu periode yang dibutuhkan guna menuntut kembali pengeluaran sebuah investasi. Tiap-tiap investor beserta dengan pengusaha kerap kali menggunakan istilah pengambilan modal ini guna menentukan pengambilan keputusan investasi. Keputusan tersebut yang akan menjadi penentu apakah hendak melakukan investasi modal pada proyek saat ini atau pada proyek selanjutnya. Nah, untuk menghitungnya, berikut rumusannya dan berikut contoh soalnya. Lalu ada Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV dihitung dengan cara mendiskontakan aliran kas di mana datang future cash flow dengan faktor diskonta tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. Berikut adalah rumusannya. Berikut adalah contoh soal. Pada internal rate of return atau IRR. Mendiskontakan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai 0. Atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyertakan aliran kas bersih di masa datang atau future net cash flow dengan mengeluarkan investasi awal
IRR dinyatakan dalam persentase proyek yang memiliki rumusan sebagai berikut. Lalu ada Net Present Benefit atau NPV. NPV merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada 1 tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan diskontakan dengan tingkat harga yang berlaku. Karena ada semua itu, maka dibuatlah analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, atau bisa disingkat juga menjadi CBA. Nah, merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Kelemahan metode BC Raytheon adalah tidak adanya problem yang jelas mengenai hal-hal yang masuk sebagai perhitungan biaya dan manfaat. Secara umum, kelemahan ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam penghitungan manfaat dan biaya. Nah, lalu ada langkah-langkah analisis efektivitas biaya. Yang pertama adalah menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Yang kedua adalah membuat estimasi biaya yang akan terjadi. Yang ketiga adalah membuat estimasi output terukur selama umur proyek. Yang ketiga adalah membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan. Yang ketiga adalah mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur. Yang ketiga adalah menjelaskan secara realitas mengenai kemungkinan biaya dan manfaat tiba-tiba. Nah, jadi itu sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan yang ada di dalam buku ini sebagai referensi pertama, dan juga referensi kedua adalah saya mencari dari sumber-sumber lain.